Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai komite audit. Yang minggu kemarin kita udah membahas mengenai komisaris, ya kan? Mengenai komisaris dan direktur. Sekarang kita akan membahas mengenai komite audit. Nah, sekarang kita bahas dengan pengertiannya. Pengertian mengenai komite audit yaitu suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuknya oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. Ini saya itu dulu ya. Jadi, kemarin kan udah kita bahas nih kalau direktur itu adalah orang yang bekerja di perusahaannya kan, yang terjun langsung. Sedangkan Dewan Komisaris adalah orang yang mengawasnya. Nah, sekarang kita membahas mengenai regulasi mengenai komite audit yang ada di Indonesia ya, mengenai regulasinya. Nah, sekarang kita bahas menurut undang-undang di BUMN. Nah, dalam undang-undang yang ada di BUMN, di situ diatur bahwa komisaris dan dewan pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk membantu komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Jadi intinya adalah sama, fungsi dari komite audit adalah ya kan untuk membantu komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya, dan yang membentuknya pun adalah komisaris. Nah, ketua komite audit adalah anggota komisaris independen yang diangkat oleh komisaris. Masih ingat ya apa itu komisaris independen ya? Udah kita bahas di minggu kemarin. Nah, tugas komite audit di dalam Undang BUMN adalah menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal maupun auditor eksternal, ya kan? Menilai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan mengenai internal kontrol perusahaan dan maupun auditor eksternal. Terus memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya. Jadi yang ngasih nasihat, ngasih rekomendasi. Terus memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala hal informasi yang dikeluarkan oleh BUMN. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris dan dewan pengawas ya. Ini menurut Undang-Undang BUMN. Nah, sekarang ini adalah yang menurut Kementerian BUMN. Sama sebenarnya tugasnya dengan yang Kementerian BUMN ya kan, yaitu membantu komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan aktivitas pelaksanaan tugas auditor internal sama eksternal ya kan, menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal maupun auditor eksternal, memberikan rekomendasi, memastikan bahwa terdapat prosedur review yang memuaskan, sama mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisi dan dewan pengawas. Ini sama ya sebenarnya dua ini ya, tapi untuk di Kementerian BUMN itu lebih ringkes aja sih. Terus sekarang sama, kalau di Kementerian BUMN itu diatur mengenai persyaratan komite auditnya. Nah, di sini diatur bahwa komite yang menjadi komite audit itu harus memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan. Terus tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif atau konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan, mampu berkomunikasi secara efektif, terus harus memiliki latar belakang pengetahuan akuntansi dan keuangan. Sorry, ini salah lagi. Pengetahuan akuntansi dan atau keuangan dan memahami manajemen risiko, dan salah seorang dari komite audit harus memahami industri BUMN yang bersangkutan. Terus, nah kalau misalnya komite auditnya berasal dari suatu institusi tertentu, maka institusi di mana anggota komite audit berasal tidak boleh memberikan jasa pada BUMN yang bersangkutan. Nah, kalau misalnya berasal dari luar BUMN, si komite auditnya itu dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan anggota komisaris dan anggota direksi. Kenapa? Karena supaya independen aja gitu. Jadi nggak ada konflik of interest di antara
di antara mereka gitu. Terus komite audit pun harus wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Oke, next adalah menurut bursa efek. Nah, untuk di bursa efek, jumlah komite audit ini diatur sekurang-kurangnya 3 orang, termasuk ketua komite audit. Terus anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 orang dan harus merupakan komisaris independen perusahaan sekaligus menjadi ketua audit ya. Jadi anggotanya itu salah satunya harus merupakan komisaris independen dan komisaris independen tersebut pun harus langsung menjadi ketua komite audit. Terus anggota lainnya dari komite audit harus berasal dari pihak eksternal yang independen, yaitu pihak di luar perusahaan yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan perusahaan dan tidak memiliki hubungan usaha afiliasi dengan komisaris, direksi, pemegang saham perusahaan. Jadi kalau untuk eksternalnya itu adalah harus di luar BUMN dan independennya itu tidak boleh ada hubungan afiliasi dengan komisaris. Nah, selanjutnya adalah regulasi menurut Komite Nasional GCG. Nah, di dalam Komite Nasional GCG ini mengatur komite audit dalam hal banyak ya. Rekomendasi utama tentang pembentukan komite audit. Nah, ini panjang banget nih, bisa kalian baca di halaman 55 gitu. Jadi intinya adalah untuk yang rekomendasi utama ini adalah Dewan Komisaris harus membentuk suatu komite audit gitu. Terus harus ada ketentuan tertulis yang mengatur dengan jelas kewenangan sama tugas komite audit. Terus tugas utama komite audit adalah pemeriksaan dan pengawasan. Terus anggota komite auditnya itu paling sedikit 3 orang. Terus mayoritasnya harus independen. Terus juga juga diatur mengenai tujuan dibentuknya komite audit ya kan, untuk pelaporan keuangan, untuk manajemen resiko, untuk tata kelola perusahaan gitu. Terus komite audit efektif bekerja. Nah, yang dimaksud di sini adalah komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektivitas, tanggung jawab, keterbukaan dan objektivitas Dewan Komisaris serta memiliki fungsi untuk memperbaiki mutu laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin, memungkinkan anggota yang non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian. Ini kalian baca semuanya ya di halaman 56 nih, banyak banget. Terus tanggung jawab komite audit di bidang, nah ini dia nih. Tanggung jawab komite audit di bidang, ini typonya parah banget. Tanggung jawab komite audit di bidang tata kelola perusahaan ya. Jadi bisa kalian baca di buku, yaitu mengawasi proses tata kelola perusahaan, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan tata kelola perusahaan, memonitor perusahaan, tunduk pada code of conduct, terus mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja finansial gitu. Ini bisa kalian baca semua di buku, ada. Terus nah, untuk yang menurut Bank Indonesia ya kan, ketentuan tentang komite audit, sebentar ya. Oke, menurut Bank Indonesia mengenai ketentuan tentang komite audit yaitu anggota komite audit paling kurang terdiri dari 1 orang. Anggota komite audit paling kurang terdiri dari 1 orang. Komisaris komite audit paling kurang dari 1 orang. Komisaris independen, yaitu tadi sama ya intinya ya, komisaris. Aduh, ini kok typonya
Parah banget sih. Anggota komite audit paling kurang terdiri 1 orang, ya kan, yaitu komisaris independen yang merangkap sebagai ketua. Nah, jadi minimal sebenarnya sih jadi 1 orang komisaris independen yang merangkap sebagai ketua, 1 orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, sama 1 orang yang independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan gitu. Nah, komite audit yang berasal dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi harus memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 tahun. Nah, begitupun untuk komite audit yang berasal dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum dan perbankan harus memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 tahun di bidang hukum dan perbankan. Nah, selanjutnya adalah efektivitas kerja dari komite audit. Nah, di dalam efektivitas kerja komite audit ini gitu, sebenarnya kalau dari penelitian gitu, bahwa komite audit itu di banyak perusahaan masih belum melaksanakan tugasnya dengan baik gitu. Jadi masih banyak komite audit yang hanya sekedar melakukan tugas rutinnya aja, dan mereka itu tidak mempertanyakan secara kritis maupun menganalisis secara mendalam kondisi pengendalian dan pelaksanaan tanggung jawab oleh manajemen gitu. Nah, penyebabnya itu bukan saja karena tidak memiliki kompetensi dan independensi yang memadai, tapi juga banyak dari mereka yang belum memahami peran utama dari komite audit itu. Nah, di sini menurut ada penelitian Kalbers dan Fogarty, itu dia menyimpulkan bahwa ada 3 faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan komite audit. Yang pertama adalah kewenangan formal dan tertulis dari komite audit. Yang kedua adalah kerjasama manajemen. Yang ketiga adalah kualitas atau kompetensi anggota komite audit. Dan yang keempat adalah pola hubungan. Ya Allah, ini saya typonya parah banget sih. Pola hubungan, kok tolong hubungan. Pola hubungan dan tingkat intensitas komunikasi antara komite audit dengan berbagai pihak. Jadi intinya adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan dari komite audit adalah si komite audit ini harus bekerja sama dengan manajemen, ya kan, harus ada kewenangan yang tertulis, terus harus ada kualitas sama kompetensi dari anggotanya, sama harus ada hubungan komunikasi yang baik antara komite audit dengan berbagai pihak. Nah, selanjutnya adalah sekarang kita membahas mengenai komunikasi komite audit. Nah, di komite audit ini itu harus banyak komunikasi nih dengan 4 orang ini nih, dengan dewan komisaris, dengan manajemen, dengan 4 pihak. Dengan dewan komisaris, dengan manajemen, dengan auditor internal, dan dengan auditor eksternal. Nah, untuk yang dengan komisaris gitu. Jadi siapa sih komite audit ini itu selalu melaksanakan rapat internal yang diselenggarakan secara rutin gitu. Jadi si komite audit ini cara komunikasinya adalah dengan melaporkan hasil tugas yang dibebankan oleh komisaris dalam bentuk laporan berkala. Nah, untuk komunikasi dengan manajemen itu di sini kalau menurut Institute of Internal Audit Research Foundation, komite audit memerlukan interaksi yang signifikan dan efektif dengan manajemen kayak tadi ya, dengan yang sesuai dengan penelitian yang sebelumnya itu ya, bahwa untuk mencapai komite audit yang efektif maka si komite audit ini harus secara efektif berkomunikasi dengan manajemen gitu. Praktik yang baik adalah jika manajemen berpartisipasi secara aktif dalam rapat komite gitu. Dan komite audit juga bertanggung jawab untuk melaporkan aktivitas manajemen yang krusial bagi komite tersebut gitu. Terus yang ke berapa nih? Yang ketiga adalah komite audit dengan auditor internal. Nah, menurut pernyataan standar auditing nomor 61 gitu, ada 8 hal yang perlu dikomunikasikan oleh auditor internal dengan komite audit, seperti
kalian baca di buku ya, halaman 61, seperti kayak tanggung jawaban atas struktur kendali internal. Yang kedua, seleksi kebijakan akuntansi. Yang ketiga, estimasi akuntansi. Yang keempat, dampak penyesuaian dari hasil audit. Ini bisa kalian baca di buku halaman 61 ya. Lalu komunikasi dengan pihak auditor internal menurut GCG ya, menurut Komite Nasional GCG itu ada 8. Bisa kalian baca juga untuk meninjau struktur fungsi auditor internal, untuk meninjau rencana tahunan audit intern gitu. Jadi intinya adalah komite audit ini ya, mereka itu komite audit tugasnya adalah mengawasi si internal audit ini dan memberikan rekomendasi kalau ada yang kurang gitu. Nah, untuk yang dengan auditor eksternal itu juga sama, komunikasi komite audit itu kan salah satu tanggung jawabnya kan menilai ya, untuk mereview hasil laporan audit dari auditor eksternal gitu. Jadi di sini komite audit itu diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi auditor eksternal. Nah, komunikasi, menurut SPAP, komunikasi antara komite audit dengan akuntan publik atau auditor eksternal itu dapat berbentuk lisan dan tulisan. Terus masalah yang dapat dikomunikasikan adalah ada banyak nih ya, ada 9 di halaman 62 nih. Ada kesulitan yang dijumpai dalam pelaksanaan audit, ada konsultasi dengan akuntan lain, terus tanggung jawab auditor berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI gitu, terus kebijakan akuntansi yang signifikan gitu ya. Nah, kalau untuk menurut si Komite Nasional GCG itu hubungan kerja antara komite audit dengan auditor eksternal itu ada 8, bisa kalian baca buku, juga di buku itu halaman 62 ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai implementasi prinsip GCG di komite audit. Nah, jadi kan di GCG itu kan ada 5 prinsip kan, ada independensi, ada transparansi, ada akuntabilitas, ada pertanggungjawaban, sama ada kewajaran. Nah, gimana nih implementasi prinsip GCG itu tuh di komite audit? Nah, pertama untuk yang masalah prinsip independensi. Nah, di sini adalah komite audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas gitu. Terus komite audit seharusnya tidak memiliki hubungan bisnis apapun dengan perusahaan maupun hubungan kekeluargaan dengan anggota direksi dan komisaris perusahaan, sehingga bisa terhindar dari konflik kepentingan. Itu masalah independensi ya. Nah, untuk transparansi ini ditunjukkan melalui piagam komite audit atau audit komite charter, sama ada program kerja tahunan, laporan program kerja tahunan, serta rapat komite audit secara periodik yang didokumentasikan dalam notulen rapat gitu. Nah, komite audit hendaknya membuat laporan secara berkala kepada komisaris tentang pencapaian kinerjanya sebagai wujud pengungkapan. Jadi harus transparan yang namanya komite audit itu dengan membuat laporan-laporan. Diharapkan agar laporan tersebut dituangkan dalam laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan kepada publik. Nah, yang ketiga adalah prinsip akuntabilitas. Nah, ini ditunjukkan oleh frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota komite audit. Selain itu, komite audit seharusnya memiliki kapabilitas, kompetensi, dan pengalaman di bidang audit serta proses bisnis perusahaan agar dapat bekerja secara profesional. Nah, yang keempat adalah mengenai prinsip pertanggungjawaban, ya kan, di mana aktivitas komite audit yang dijalankan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Terus kinerja komite audit hendaknya dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada publik selain kepada dewan komisaris. Dan yang terakhir adalah prinsip kewajaran, ya kan, di mana dalam pengambilan keputusan yang didasarkan atas sikap fair, adil, dan objektif terhadap semua pihak gitu. Jadi komite audit itu adalah sebagai perwujudan gitu dari implementasi GCG berkaitan dengan perannya sebagai corporate governance dan memiliki tugasnya yaitu mengawasi, ya kan, proses penyusunan corporate governance, memastikan bahwa manajemen senior secara aktif mensosialisasikan budaya corporate governance, memonitor, ya kan, bahwa code of conduct telah dilakukan secara konsekuen, memantau bahwa perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan yang kelima, mewajibkan auditor internal melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan corporate governance dan temuan lain secara tertulis. Ini bisa kalian baca di halaman 65. Nah, dan yang terakhir adalah
mengenai self assessment checklist. Nah, di sini komite audit itu dapat melakukan penilaian mandiri, yaitu melalui peninjauan atau review menggunakan alat bantu kuesioner penilaian mandiri dan dilengkapi dengan assessment checklist. Nah, tujuannya apa nih bikin penilaian mandiri? Ya, untuk mengetahui kelemahan dalam pelaksanaan tugas yang diembannya, sehingga diketahui nih gimana perbaikannya agar komite audit tetap bisa berjalan lebih efektif gitu. Dapat berjalan lebih efektif. Nah, kalau misalnya ada yang kurang-kurang gitu kan, bisa diprogramkan pelatihan training terhadap anggota komite audit untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian terkait dengan proses bisnis dan teknik auditnya gitu. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan kelima ini, lumayan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.